Di bawah mejamu atau di bawah kursimu apakah ada sampah? Tidak. Cek bajumu sudah rapi semuanya? Sudah. Sudahkah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah konsentrasi semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin dengar semangat kalian? Semangat pagi! Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Yes. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat. Kalau begitu, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin berdoa? Silakan. Oke, Mas Kian, silakan dipimpin berdoa semuanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas Kian sudah memimpin teman-temanmu untuk berdoa. Nah, berdoa meminta pada siapa? Meminta pada siapa? Tuhan, kepada Allah. Harus bagaimana kalau berdoa sikapnya? Khusyuk, sikapnya yang baik. Karena apa? Sangat besar nikmat yang kita terima, terutama adalah nikmat kesehatan. Kalau kemarin ada yang tidak masuk karena sakit, sekarang sudah sembuh ya, alhamdulillah. Berarti sehat itu memang sangat mahal harganya ya, nikmat yang tiada terkira. Untuk pagi hari ini adakah temanmu yang tidak masuk? Tidak. Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita. Sekarang bulan apa? Agustus, bulan kemerdekaan bagi Indonesia. Kalau kemarin kalian sudah bisa menyanyikan lagu Hari Merdeka, sekarang apakah kalian juga bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Bisa? Bisa. Mana suaranya? Bisa? Bisa. Siapa yang ingin menjadi dirijen di depan? Ayo, Mbak Nisa, silakan. Hitungannya saat pertama ya, saat ke bawah. Nah, gitu. Halo, siap?
kalian pelajaran sebelumnya? Tentang apa kemarin kita pelajari tentang apa? Tentang rangka manusia. Ada berapa rangkanya? Bagiannya ada 3. Bisa kalian menyanyikan ini? Bisa. Yuk kita nyanyikan bersama sambil tepuk dengan lagu Tanjung Perak ya. 3, 2, 1. Kemarin itu sudah kalian pelajari tentang rangka. Masih berdiri semuanya. Kita akan melakukan senam naik delman. Nanti gerakannya adalah yang pertama ke depan, tarik 1, terus 2 dibalik, terus 3 kanan, 4 kiri, 6 kanan, terus 8. Terus tepuk 1, 2. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil menyanyikan lagu naik delman. Bisa? Yuk kita mulai. Semuanya berdiri. Yuk. Gerak semuanya ya. Ya, 3, 2, 1. Pada hari Minggu berturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalan. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik terus maju. Ayo, silakan kembali duduk. Mengapa kita bisa bergerak? Tangannya tadi bisa seperti ini, kemudian bisa dibalik. Terus tangan kita bisa ditekuk tadi, ya? Ya tidak? Ya. Mengapa? Ada yang tahu? Karena sunnah. Karena mempunyai syarat. Apakah betul? Betul. Berikan tepuk tangan. Ada jawaban lain selain punya syarat? Ada punya otot. Apa Kenzo? Punya otot. Apakah betul teman-teman? Betul. Ya, berikan tepuk tangan. Ada jawabannya lain? Karena mempunyai sendi. Apakah betul? Betul. Berikan tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, bagus sekali. Sekarang Ibu punya berapa ballpoint? 1 ballpoint, ya. Satunya lagi adalah spidol. Sekarang kita akan ice breaking dulu. Kita akan lakukan perjanjian seperti ini. Jika di sini di depan mata, kamu duduk posisinya. Kalau ibu angkat ke sini, kamu berdiri. Ya, sudah. Berikutnya, jika kita ke kiri, kamu doyongnya ke kiri. Kalau ke kanan, doyongnya ke kanan. Ya, bisa? Bisa? Ya, kita lakukan bersama. Ya, yang sebelah ini
dari siapa namanya? Mas Abil ke barat. Kemudian yang spidol melakukan ini adalah cancel ke timur. Bisa? Ya. Ingat-ingat jatahmu apa? Yang barat? Merah. Yang ini spidol. Ayo perhatikan. Di sini. Ikuti. Ini berikut mana? Oke, terima kasih tepuk tangan buat saya. Sudah konsentrasi. Selanjutnya, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang rangka, hari ini kita akan mempelajari tentang sendi dan otot. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah yang pertama ada literasi, kemudian ada menyimak video tentang sendi dan otot, dan berikutnya ada tanya jawab, serta nanti ada tugas membuat replika tangan. Nah, setelah kegiatan atau pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan anak-anak kelas 6 di sini semuanya bisa memahami sistem gerak manusia, terutama sendi dan otot dengan benar. Lalu kalau sudah tahu bagaimana bisa menggunakan sendi dan otot yang ada di tubuhmu dengan baik dan juga merawat atau menjaga kesehatannya. Bagaimana? Siap? Siap. Karena nanti ada beberapa kegiatan, kita bentuk kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kesepakatan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, karena nanti akan ada praktek membuat replika rangka. Harus keadaan kelasnya bersih kembali. Selanjutnya apa lagi? Saling menghargai. Lanjut, ketika belajar harus bagaimana? Fokus. Terus apa lagi? Senang. Dan bagaimana jika berkata-kata? Bisa dipahami? Bisa. Apa lagi ya? Menjaga kebersihan, saling menghargai, aktif dalam belajar, senang, sopan. Oke, apakah kalian semakin antusias? Yo, kalau tepuk satu yes dan seterusnya, ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, Oke. tepuk tiga, Semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima. siap belajar. Berarti kalian memang sudah siap belajar. Setelah senam tadi kan kalian sudah senam ya. Siapa yang tahu mengapa tubuh kita bisa menekuk dan bergerak? Ya, Karena mempunyai sendi dan otot, karena punya sendi dan otot. mempunyai saraf, mempunyai rangka tubuh. Iya, bagaimana betul? Betul. Berikan tepuk tangan. Berikutnya, kemungkinan apa yang akan terjadi ketika kalian saat berolahraga dengan Pak Gurumu, ya? Tapi kamu tidak ikut pemanasan. Apa? Oh, bisa kram. Bagus. Apalagi? Yang lain? Bisa? Laku. Terus, kalau disuruh melompat-lompat tapi kamu tidak latihan dulu pemanasannya, atau mungkin bisa apa? Bisa apa, Mbak? Bisa cedera. Bisa apa? Patah? Mudah-mudahan tidak sampai patah ya, tapi kemungkinan itu bisa. Yang lainnya? Apa? Apa? Keseleo. Siapa yang pernah keseleo? Iya, keseleo apa nama lainnya? Terkilir. Sudah ada yang pernah? Bagaimana rasanya?
ceria, kelompok cerdas, kelompok ramah, inovatif, dan amanah. Seperti itu. Ya, sudah tahu untuk ceria Azalia, Lisa, Sati, Anes, cerdas Kaila, Nela, Farah, Zahra. Kemudian kelompok ramah ada Sunan, Wahid, Dian, Ulil. Terus siapa lagi? Aku. Kelompok inovatif ada Kenzo, Sabil, Haris, Yusuf, dan Ada. Dan yang terakhir kelompok amanah ada siapa saja? Andika. Seperti moto SD kita, ceria, salam ceria. Inovatif dan amanah. Selanjutnya kita akan literasi. Silakan, ada literasi, kalian baca. Bu Guru membacakan? Yang berani, Co? Ya, siapa? Saput, silakan, Saput. Nama Sudirjanoto. Untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, itu bila dilengkapi dengan sistem gerak terdiri atas kerangka, rotor, dan sistem arah. Kerangka manusia terdiri atas tulang antara tulang yang satu dengan yang lain, dihubungkan oleh bagian yang disebut sendi. Sudah? Ada yang mau membantu yang lain? Yang mau membantu membacakan? Ya, yang keras siapa? Mas Tian sepertinya. Ya Mas Tian, keras. Berdasarkan jenis geraknya, sendi dalam tubuh dibagi menjadi 3, yaitu simetris atau sendi mati. Kita merindukan gerakan sendi antara tulang tengkorak dan tubuh gigi dan tengkorak. 2. Ambia proses atau sendi kaku, geraknya terbatas, sendi luas tulang belakang. 3. Proses atau sendi gerak, sendi yang dapat digerakkan, sendi pada bahu dan lutut. Oke. Lanjut. Ada yang mau membacakan lagi? Siapa? Farda, silakan Farda. Sendi berdasarkan arah gerakannya. Sendi dalam tubuh dibagi menjadi 6, yaitu 1. Sendi putar, memungkinkan melakukan putaran pada tulang lain antara tulang leher dan tengkorak. 2. Sendi geser, memungkinkan pergerakan menggeser. Sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi luas tulang belakang. Sendi pelana, sendi yang dapat digerakkan 2 arah. Sendi pangkal, tulang ibu jari. Sendi pangkal, tulang ibu jari. Mana ibu jarimu? Berikutnya Kaila, coba. Yang keras. Sendi engsel. Engsel Menyerupai gerakan pintu atau arah, diluruskan atau ditekuk. Sendi pada lutut dan paha. 5. Sendi gulung, memungkinkan pergerakan 2 arah, depan belakang atau kanan kiri. Sendi pada tulang rahang. 6. Sendi peluruk, sendi bentuknya seperti peluruk, memungkinkan gerak ke segala arah. Sendi yang menyatukan tulang palu dengan paha, tulang belikat dan lengan. Oke. Lanjut. Sekarang tentang otot. Siapa yang mau membacakan? Oke, Fani. Rangka adalah alat gerak mesin. Bagian tubuh bisa bergerak karena terdapat otot yang merupakan alat gerak aktif. Jenis otot pada manusia ada 3, yaitu 1. Otot polos, bentuknya seperti gelendong bagian ujung mesin.
Silakan bukan saraf yang bersifat otomatis. 2. Otot jantung memiliki garis terang dan gelap, silindris memanjang atau ada satu kunci sel dikendalikan saraf otomatis. 3. Otot gerik bentuk silindris memanjang garis terang gelap, pekerja atas kesadaran otak. Iya. Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa manusia bisa bergerak? Ayo, apa Ulil? Minumnya disimpan dulu. Minumnya semuanya disimpan dulu. Bukunya disiapkan. Buku pelajarannya. Boleh dibuka bukunya sambil dibuka. Sama apa tidak? Apa Ulil? Punya apa? Punya otot. Terus? Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Modin. Berikutnya, apa alat gerak pasif pada manusia? Apa alat gerak pasif pada manusia? Apa? Apa? Mas Afif? Tulang atau rangka. Betul? Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, apakah alat gerak aktif manusia? Ya, Mas Fahim. Otot, betul? Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, apakah sendi itu tadi? Sendi. Sendi apa? Ini ada sendi, ini ada sendi. Berarti ada apa? Di sini tadi apa? Apa? Hubungan ya? Hubungan antara hubungan satu bidang dengan lain. Ulangi lagi. Hubungan antara tulang yang satu dengan tulang lain. Oke. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Apakah ada yang tahu jenis otot pada manusia apa saja? Ayo, yang keras, otot polos, otot lirik, otot jantung. Bagaimana? Betul apa tidak? Betul. Berikan tepuk mantul. Mantap, betul. Oke. Selanjutnya, biar lebih jelas lagi, kalian akan menyimak video tentang sendi dan otot yang ada kaitannya dengan rangka. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang di jalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh bagian rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangkah dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, ujung sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah tiga pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang itu
tangan, sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, kelenjar, jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk glandul dengan ujung-ujung yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gerak-gerak. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang menggerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bicep dan tricep. Ketika mengangkat tangan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot tricep relaksasi. Sebaliknya, ketika tangan bawah diturunkan, otot bicep relaksasi dan otot tricep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pernapas untuk gerak menelingkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak tulisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang kita bergerakkan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang naskah dan tulang punggung sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan berdasar ke segala arah karena adanya sendi belulu. Sendi belulu terdapat di antara tulang belang bahu dan tulang atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang belang bahu dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Posisi tubuh di bawah yang berbentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah tulang menjadi bungkuk. Kalau di depan atau di samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Kita akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik A.2 dengan materi sendi dan otot, mata pelajaran aktivitas untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Ya, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih bisa berjalan? Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba mengambil berat hanya menggunakan gambar jari tanpa jari? Coba pikirkan, bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan? Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Materi kita pada video kali ini: A. Macam-macam sendi pada tubuh manusia. B. Macam-macam otot pada manusia. Mari kita pelajari satu demi satu. Macam-macam sendi pada tubuh manusia. Rangka manusia disebut alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Sendi adalah penghubung antar tulang dan membantu tubuh bergerak. Macam-macam sendi berdasarkan sifat geraknya dibagi menjadi beberapa macam. 1. Ada sendi mati atau sinartrosis. 2. Sendi gerak atau diartrosis. Dan 3. Sendi kaku atau amfiartrosis. Selanjutnya, mari kita pelajari satu demi satu. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya suatu gerakan. Sendi mati tidak memiliki rongga sambungan.
tetapi menyambung dengan adanya jaringan fibrosa berupa kolagen. Contohnya, susunan sendi pada tulang tengkorak maupun sendi antara tulang gigi dengan rahang. Selanjutnya, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan bebas dan bagian. Sendi gerak terbagi menjadi beberapa macam, antara lain ada sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Mari kita pelajari bersama. Sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat digerakkan memutar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai poros. Contoh sendi putar yaitu sendi pertemuan antara tulang leher dan tulang tengkorak. Perhatikan pada gambar di samping. Berikutnya, sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contohnya, sendi antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Perhatikan gambar di samping. Berikutnya, sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang hanya dapat digeser dan gerakannya terbatas. Contohnya, sendi yang terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah, seperti engsel ini. Contohnya, sendi pada pertemuan tulang lengan atas dengan tulang haspa. Perhatikan gambar di samping. Sendi gulung. Sendi gulung merupakan sendi dengan gerakan ke samping, maju dan mundur, tetapi tidak mengitari poros. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan. Perhatikan gambar di samping. Bisa maju. Selanjutnya, sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Sendi ini merupakan pertemuan antara tulang yang berbentuk mangkok dengan tulang yang berbentuk peluru atau bola. Contohnya, sendi antara tulang bahu dengan tulang lengan atas maupun sendi antara tulang panggul dan tulang paha. Perhatikan pada gambar di samping. Berikutnya, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Dapat dikatakan mampu melakukan gerakan namun hanya terbatas. Contohnya, persendian antara tulang rusuk dan tulang dada. Perhatikan pada gambar di samping. Serta persendian di ruas-ruas tulang belakang. Mas Tian. Macam-macam otot pada manusia. Otot manusia disebut alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang-tulang yang menjadikan adanya gerakan pada tubuh manusia. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, maka tulang akan diam dan tidak dapat melakukan gerakan. Macam-macam otot berdasarkan susunannya. 1. Otot lurik. 2. Otot poros. 3. Otot jantung. Mari kita pelajari ketiga otot tersebut. Perbedaan otot lurik, otot poros, dan otot jantung. Bentuk sel. Otot lurik berbentuk silindris dan memanjang. Otot poros berbentuk gelondong dengan ujung yang meluncur. Dan otot jantung berbentuk silindris, memanjang, dan bercabang. Kemudian jumlah inti sel. Otot lurik jumlahnya banyak, otot poros jumlahnya 1 inti sel, dan otot jantung lebih dari 1. Letak inti sel. Otot lurik inti selnya terletak di tepi, otot poros terletak di tengah, dan otot jantung terletak di pusat. Kemudian sistem kerja. Otot lurik bekerja secara sadar, otot poros bekerja secara tidak sadar, dan otot jantung bekerja secara tidak sadar.
Selanjutnya reaksi. Otot lurik reaksinya cepat, otot polos reaksinya lambat, otot jantung reaksinya lambat. Kemudian gerak. Otot lurik gerakannya cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, dan otot jantung tidak cepat lelah. Berikutnya letak otot. Otot lurik terletak menempel di tulang, otot polos menempel di sistem organ, dan otot jantung menempel di jantung. Itulah perbedaan dari ketiga jenis otot. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tadi kalian sudah mendapat penjelasan ya. Ada video yang sudah kalian tonton tentang apa? Sendi dan apakah kalian tahu macam-macam sendi pada manusia? Tahu? Tahu. Kalau tahu, siapa yang berani menunjukkan? Boleh pada tubuhmu atau kita wakili di torso sini. Nih ya, ada torsonya. Silakan yang mau maju. Ya, yang mau maju siapa? Ayo, yang mau maju. Ayo maju saja. Yang berani, Kenzo, Sabil, Mas Sabil. Ayo Sabil berani. Sabil berani Sabil. Ya, sendi berdasarkan geraknya tadi bagaimana? Ada berapa? 6. Berdasarkan jenis geraknya ada 3. Sendi apa? Ya, apa? Sinatrosis. Sendi yang bagaimana? Sendi yang mati. Silakan tunjukkan sendi yang mati. Gimana sih? Ya sini. Ya. Coba tunjukkan ke teman-teman sini. Sini. Ayo. Sendi sinatrosis. Contohnya ada di mana? Ini. Oh, di kepala. Kepala kamu ini tidak bisa mekar, kuncup seperti itu ya. Iya, di sini mati. Kalau mekar, kuncup. Kamu pas duduk ya, baca buku di bawah pohon ketapang, nanti ada biji ketapang yang jatuh bagaimana? Nanti kalau ini pas terus mekar, bisa masuk lagi. Makanya ininya apa? Tidak bisa bergerak atau namanya apa? Sinatrosis. Yang kedua, ya, yang bisa bergerak tapi hanya sedikit gesernya. Ya, lanjut yang ketiga, diatrosis yang bagaimana? Bisa bergerak tapi apa? Lebih luas, tidak terbatas. Contohnya mana? Coba tunjukkan. Ya, coba digerakkan. Atau silakan praktek sendiri di bawahmu sendiri. Bisa digerakkan ke depan, ke belakang, terus ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah, ke belakang. Bisa semuanya? Bisa. Berikan tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Selanjutnya kalian sudah tahu. Kemudian berdasarkan arahnya bagaimana? Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Yuk. Sendi engsel. Mana yang engsel? Tunjukkan semuanya. Ditutup. 1 engsel. Sendi apa lagi? Mana yang bisa diputar? Kepala. Yang ketiga? Peluru. Yang mana peluru? Oh, ini contohnya. Ya. Terus apa lagi? Mana? Yang keempat mana? Ibu jarinya. Kalau bisa ke depan, bisa ke belakang. Ya, praktekkan semuanya. Ya. Lanjut. Sendi belum di mana? Sendi geser di mana? Oh, di kaki di sini. Ya. Terus mana lagi? Satu lagi. Sendi belum di mana? Nih. Ya. Sudah
Sudah bisa semuanya ternyata. Sudah paham? Sudah. Kalian memang betul-betul hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD tentang sendi. LKPD tentang sendi. Silakan seperti kelompoknya, nanti yang depan hadapnya ke belakang. Ini menghadap ke belakang, ini menghadap ke belakang. Baris pertama dan baris ketiga nanti menghadap ke belakang. Ya, Ibu akan bagi LKPD-nya dikerjakan bersama-sama. Ini jauh siapa? Kamu kelompoknya sama siapa? Ikut sini. Ada yang belum terima? Ya, nama kelompok. Sudah terima semuanya? Ya, kerjakan. Gampang sekali lah ya, tadi sudah. Lengkapi nama-nama sendinya. Itu sendi apa? Kalau disitu ditulis sendi. Tuh. Ya, sendi. Ya. Sendi apa? Ditulis. Kelompokmu kelompok apa? Sendi apa? Ini menghadapnya ke sana. Ya, ya, dibahas bareng sama kelompoknya. Ditunggu. Untuk yang belum selesai ditunggu. Selesai dulu. Untuk dibahas sama temanmu. Diskusikan bersama. Nanti kalau sudah selesai, seperti biasanya, kalian presentasi. Yang sudah selesai tolong dicek kembali. Yang sudah selesai tolong dicek kembali. Sudah? Yang belum siapa? Yang belum siapa yang belum? Sudah semua? Ini kelompok apa? Nama. Sudah semua? Kelompok inovasi sudah? Sudah. Kemudian ini kelompok? Amanah sudah. Yang ini kelompok ceria sudah? Sudah. Kelompok ceria sudah. Satunya lagi kelompok apa? Ayo. Sudah apa belum? Tinggal menunggu kelompok cerdas ya. Cerdas sama amanah. Sudah semuanya?
Ayo Mbak, presentasikan. Ayo menghadap ke depan semuanya. Ayo menghadap ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana dibacakan? Ya, terus geser, betul? Apakah betul semuanya? Yang satu siapa yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, kalau begitu silakan. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk apa saja. Selanjutnya kelompok apa? Kelompok apa? Drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Rama akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sendi. Yang A. Ya, bentuknya. Ya, terus. Terus. Ya, lanjut. Ya, terus. Berikutnya. Sendi geser. Apakah betul? Cocok? Setuju? Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya yang akan presentasi. Ya, kelompok inovasi. Lanjut. Ya, kelompok inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inovatif akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang B. Sendi duduk, C. Sendi ansel, D. Sendi gulung, E. Sendi lanak, F. Sendi geser. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Tidak. Tidak. Cocok? Setuju? Oke, silakan tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow,
ikan, hasil bermusim. Ya. A. Sendi putar. B. Sendi peluru. C. Sendi encer. D. Sendi gunung. Ya, sendi pelana. Ya. F. Sendi. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju? Ada tanggapan? Tidak? Kalau sudah tutup dulu. Akhir dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, ternyata untuk pengerjaan diskusi bersamanya tentang sendi kalian betul semuanya. Dari 5 kelompok yang ada benar-benar sudah betul semua. Anak-anak kelas 6 memang hebat-hebat. Semoga nanti kedepannya juga lebih hebat lagi. Selanjutnya adalah yang di nanti masih mengerjakan bersama kelompok. Silakan sekarang kamu keluarkan alatmu. Kita akan membuat replika tanah. Satu kelompok membuat satu. Yang pertama menciptakan sudah.
Jari tanganmu seberapa luas-luasnya? Nah, ya. Silakan dikerjakan bersama. Yang kerjakannya, anak-anak hebat. Yang kerjakannya. Ada yang sudah selesai? Yang mau bikin tadi siapa itu ya? Apa namanya saya? Ini ya, Iya, isolasi. Iya, kalau ibu jari berapa? Belahnya. Aku 2 ini 3. Originalnya ditalikan di sana. Untuk yang pertama yang di paling ujung benangnya ditali ya, biar tidak lepas. Masukkan terus ditali. Ya udah, apa dipotong aja. Yo, ada yang menyiapkan talinya biar cepat selesai. Dan yang menyiapkan talinya, nanti kalau yang pertama kali dimasukkan di sini. Ini perhatikan kalau untuk yang pertama kali talinya seperti ini. Ini kan tadi ada ruas jari ya. Biar tidak lepas, yang pertama kali ini ditali seperti ini. Ditali mati. Nah. Yang kedua kalau sudah satu. Terus nanti ini dilem. Nah terus ini digandengkan dengan yang lainnya. Dimasukkan ke dalam lubang sedotannya. Terus nanti biar ditarik kan bisa. Ya nanti di paling atas ditali seperti ini. Bisa melihat kelompok lain, kelompok kanan ya. Nah seperti ini paling atas. Paling atas sendiri ya. Paling atas sendiri. Bisa. Tali biasa bisa yang perempuan ditali seperti ini, paling atas sendiri. Nanti dimasukkan terus di
Oh, begitu. Udah senang kalau sudah bawa sama Ama. Berarti sudah. Iya, nanti ini di sini kalau sudah semuanya, baru ini nanti satu enggak dari sini. Kemudian yang ini, sampai 5 baru nanti kita sudah selesai. Nah, sudah bilang, oh, ini Pak. Ini kelompok ceria tadi yang sudah bilang aha, mana hasilnya? Sudah seberapa? Oh ya, sudah mau jadi. Nih, kelompok inovatif. Kelompok ramah. Ayo, biar waktunya cepat selesai. Satu anak memasukkan satu benang, satu anak satu benang, jadi cepat selesai. Ya, ini kelompok ceria yang aha, gitu ya. Sudah tahu sekarang caranya aha. Mana dulu? Mana dulu? Selesai. Nanti tunggu kencang dulu. Kalinya apa? Kalau sudah selesai bersihkan. Alat-alatnya, sampahnya bersihkan. Yang sudah selesai tinggal berhubung. Kelompok inovatif. Ayo.
Ini kelompok A sudah selesai. Oh, belum. Gawang. Iya kan berarti sudah berhasil. Palingnya anu kecil bu. Yang sudah selesai boleh menghadap ke depan lagi kursinya, dikembalikan seperti semula. Mana tunjukkan. Mana tunjukkan. Ditarik bisa nggak? Ditarik bisa tidak? Disambung kalau ada yang harus, iya ada tali yang pendek disambung biar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inovatif akan mempresentasikan replika taman. Ini adalah replika. Terus jelaskan. Sedotannya sebagai tulang dan talinya sebagai otong. Ya, jika ditarik akan bergerak. Oh iya. Berhasil apa tidak? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok ini. Selanjutnya, yuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menunjukkan hasil replika taman. Terus Tadi sebagai obat. iya, jika otot. Ayo, tarik gimana bergerak? Bergerak apa tidak? Jangan menutup. Yang tarik. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali duduk. Berikutnya kelompoknya siapa? Yuk, cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok setia akan mempresentasikan hasil dari kata sedotan sebagai tulang, tali sebagai otot. Percobaannya berhasil apa gagal? Bagaimana? Apakah berhasil? Berhasil. Silakan berikan tepuk tangan. Sekian dari kami. Ini ditempel. Kelompok apa? Mungkin satu lagi. Apa? Ya, terima kasih, kembali duduk. Lanjut kelompok apa? Kelompok apa? Kerja. Sini. Maju. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil bersama Membuat apa? tangan Tunjukkan. Jelaskan. Ini replika tangan. tulang sedotan sebagai tulang, tali sebagai otot. Terus? Bagaimana? Berhasil ya? Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hasil replika tangan dari kelompok amanah sebagai tulang, tali sebagai otot. Jarinya tidak bisa bergerak semuanya. Mungkin ada sarafnya yang putus kan? Oh, bisa ternyata. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup. Berikan tepuk tangan. Pasang. Ya, kembali ke tempat duduk. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi terlebih dahulu. Alat-alatnya di apa namanya? Ditutup. Alat-alatnya ditutup. Ada evaluasi tentang sendi. Tidak boleh nyontek ini. Kalau ini sekarang sendiri-sendiri. Beri nama. Nama ya.
Ya, yang sudah selesai, boleh ditemukan. Yang sudah selesai siapa? Saya dulu. Ya, di sini. Sambil ibu koreksi ya, yang sudah dikumpulkan. Sudah semua? Ya, semua sudah pada bagus-bagus yang sudah dikumpulkan. Kita bahas dari yang pertama. Sudah? Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Seperti menutup pintu, namanya siapa? Enhancer. Semuanya ya. Untuk sendi peluru dapat pada bagian mana? Timbul. Panggul, ya yang C. Otot yang bekerja sama bekerja tanpa kita sadari, contohnya adalah otot jantung yang disebut otot. Otot apa otot jantung tadi? Kalau peluru di tulang. Otot selanjutnya tempat bertemunya dua tulang. Sendi. Otot bekerja dengan cara mengencang, ya, dan mengendur, atau kontraksi dan relaksasi. Betul. Lanjut. Mengapa otot jantung tidak pernah berhenti bekerja? Karena jika jantung berhenti, kita akan meninggal. Iya. Karena jantung tugasnya memompa darah. Kalau berhenti, nanti tidak dipompa darahnya, berarti
Bagaimana perasaanmu? Oke, terima kasih. Sekarang ibu ingin tanya, untuk yang juga sudah diisi semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian pada kali ini? Senang. Berikutnya, belajar tentang apa kalian? Apakah sudah menjaga kesehatan otot dan sendi? Sudah. Dengan cara apa? Berolahraga. Pemanasan terlebih dahulu. Lanjut apa, Nes? Selain pemanasan sebelum berolahraga. Apa? Istilahnya cukup. Terus Tidak mengangkat beban tidak makan beban terlalu berat. Oke. Lanjut. Yang lain? Makan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih. Kumpulkan. Akhirnya, ya, pembelajaran hari ini selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tahu otot dan sendi, bagaimana cara menjaganya juga. Untuk besok kita lanjutkan materinya tentang kelainan atau gangguan penyakit pada rangka, sendi, dan otot. Jelas? Sekarang kita berdoa terlebih dulu. Berdoa terlebih dahulu. Baca hamdalah bersama.